Bab 1856, tidak rela. Keluarga Kosasi sendiri tahu apa yang mereka telah lakukan terhadap Mary. Tindakan seperti memukul, mengomel dan tidak memberi makan adalah hal kecil yang mereka lakukan. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Mary dijadikan seperti mainan oleh keluarga Kosasi. Jika tidak ada kerjaan, mereka akan mengerjai Mary. Saat menikah, Mary pernah mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga Kosasi menyesal dan meminta maaf padanya. Pada saat itu, orang-orang keluarga Kosasi memang sedikit panik. Alasannya karena keluarga Kusuma memiliki status yang tinggi di kota Neo. Jika Mary mendapat kekuasaan di keluarga Kusuma, bukankah dia dapat melawan keluarga Kosasi dengan mudah? Oleh karena itu, orang-orang keluarga Kosasi juga menghentikan aksi mereka. Namun, mereka segera tahu bahwa sejak Mary menikah dengan David, jangankan mendapatkan kekuasaan di keluarga Kusuma, keadaan Mary bahkan lebih buruk dari keluarga cabang. Mary mempunyai status sebagai menantu keluarga Kusuma, tetapi dia adalah menantu yang tidak memiliki uang dan kekuasaan di keluarga Kusuma. Oleh karena itu, Mary ditekan lagi oleh keluarga Kosasi. Mary melahirkan 2 putri, sedangkan Nyonya Besar Kusuma memiliki pemikiran mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Jadi Nyonya Besar Kusuma juga meremehkan Mary. Oleh karena itu, Mary menahan diri selama 20 tahun hingga Angel menikah. Awalnya, Mary ingin menikahkan Angel pada putra bangsawan untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Angel menikah dengan Valentino. Hal ini menjadi bahan tertawaan orang-orang. Keluarga Kusuma, keluarga Kosasi dan orang-orang di kota Neo juga menertawakannya. Ejekan dari segala arah bagaikan hujan yang menghantam Mary hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Oleh karena itu, Mary melampiaskan semua kebenciannya pada Valentino. Di dalam mobil, Mary terus bergumam. Dia menceritakan tentang masa lalu, sekarang dan kelak. Valentino menyetir dengan satu tangan sambil mendengarnya dalam diam di sepanjang jalan. Kali ini adalah pertama kalinya Mary menuangkan semua isi hatinya. Valentino mengerti bahwa Mary bukan sedang mengelak dari kesalahan, melainkan mengucapkan semua itu dari lubuk hatinya. Angel menghela napas dan menjulurkan tangannya untuk menggenggam telapak tangan Mary. Jadi, saat itu aku sangat membenci Valentino. Apakah kalian tahu kalau aku sudah menunggu datangnya hari ini selama 30 tahun? Saat Angel menikah, aku menaruh semua harapan pada kalian. Tapi, situasinya tidak membaik, malah makin buruk dari sebelumnya. Aku sangat benci dengan ketidakadilan ini. Aku bahkan merasa hatiku telah berubah. Mary berkata sambil menyeka air matanya. Valentino yang dari tadi tidak berbicara, akhirnya berkata dengan lembut. Semuanya sudah berlalu. Ya, Ibu, semuanya sudah berlalu. Sekarang kami bisa memahamimu. Kita jangan mengatakan masalah masa lalu lagi. Kelak kita harus menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Angel menepuk punggung Mary dengan pelan sambil menghibur wanita itu. Ya, kita harus hidup dengan baik. Dulu, aku juga melakukan kesalahan. David yang duduk di samping kursi pengemudi menghela napas panjang. Dulu, David adalah seorang lelaki yang pengecut. Dia tidak berani membantah Nyonya Besar Kusuma ataupun bersaing dengan Bobby. Memiliki karakter seperti itu memang tidak salah, tetapi dia yang seperti itu malah membuat istri dan anaknya menderita. Jika bukan karena tindakan Valentino yang menyadarkannya, David masih akan bersikap pengecut seperti dulu. Hidup kita akan makin baik di kelak hari nanti. Aku berjanji pada kalian. Valentino tersenyum ringan sambil menginjak pedal gas untuk melaju ke arah cahaya matahari yang menyinarinya. Pada waktu bersamaan, Angel dan Valentino juga mempunyai sebuah pemikiran dalam hati mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak akan membuat anak-anak mereka mengalami penderitaan seperti ini. Pada pukul 3 sore, di penthouse di Gunung Cloud, Valentino sedang duduk di ruang tamu sambil melihat orang-orang yang sibuk di rumah. Masalah di kota Neo telah diselesaikan semuanya. Valentino telah mengatur semua rencana pada Arvin dan yang lain. Dengan kemampuan mereka, meski tanpa Valentino,
mereka juga bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Oleh karena itu, Valentino tidak mengkhawatirkan masalah di kota Neo. Valentino juga bisa menyelesaikan urusan pribadinya dan masalah di kota Kamar dengan tenang. Valentino berencana untuk pergi ke kota Kamar sore ini. Angel pasti ikut bersamanya. Caroline dan Dhea juga berencana kembali ke keluarga Wijaya di kota Kamar untuk melihat-lihat. Sekarang keluarga utama Wijaya hanya tersisa Valentino seorang diri. Sedangkan keluarga cabangnya juga hanya tersisa Dhea dan Caroline saja. Dari segi manapun, mereka seharusnya kembali. Angel, kamu tidak perlu membawa begitu banyak pakaian. Kita paling lama hanya tinggal 2 hari saja di sana. Kalau kamu ingin menetap di sana selamanya juga tidak masalah, tapi aku akan menyuruh orang untuk membelikannya untukmu di kota Kama. Melihat Angel yang sibuk dengan perut besarnya, Valentino berkata dengan tidak berdaya. Aku tidak mau. Aku nyaman dengan pakaian ini. Ini juga dipilih dengan baik oleh Jenny. Angel mengerutkan bibirnya dan memasukkan pakaian ke dalam kopernya. Ya, kalian urus saja. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kemudian keluar dari kamar untuk menelpon seseorang. Halo, Kak Valentino, ada apa? Di seberang telepon segera terdengar suara Mario. Saat mendengar suara yang sengaja direndahkan dan suara di sekitar Mario, Valentino menebak bahwa Mario sedang menonton bioskop dengan Michelle. Begini, aku akan berangkat ke kota Kamo nanti. Aku hanya ingin bertanya pada kalian, apakah mau pergi bersama untuk melihat orang tua Michelle? Valentino berpikir sejenak dan langsung bertanya. Mau! Kak Valentino, kami mau pergi! Mario langsung menyetujuinya tanpa ragu. Meski Mario dan Michelle ingin menikmati masa berduaan, sekarang Michelle telah kembali. Mereka harus pergi untuk menjenguk orang tuanya Michelle. Oke, kalau begitu kalian datanglah ke Villa Cloud. Kita segera berangkat. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian menutup teleponnya. Pada pukul 4 sore, Valentino, Angel, Caroline dan Dhea turun dari Gunung Cloud. Mary dan David, serta Angel ikut di belakang untuk mengantar mereka pergi. 10 pengawal berbaju hitam membantu orang-orang membawa barang dan juga ikut di belakang mereka. Di kaki gunung, rombongan mobil telah berbaris rapi. Caroline, apa rencanamu kembali ke keluarga Wijaya kali ini? Apakah mau menetap di sana atau tinggal 2 hari saja? Valentino menggenggam tangan Angel dan bertanya pada Caroline. Saat menanyakan itu, Caroline dan Dhea menjadi ragu. Seharusnya, mereka sebagai orang keluarga Wijaya tinggal di rumah keluarga Wijaya sampai tua. Namun, mereka juga tidak tega meninggalkan kehidupan di kota Neo. Mereka tidak tega pada Angel dan Jenny. Oleh karena itu, mereka merasa sangat ragu. Bagaimana dengan Kak Angel? Apakah kamu berencana tinggal di wilayah perairan keluarga Wijaya atau kota Neo? Bab 1857, 400 triliun. Caroline berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Angel. Aku mau bersama Valentino. Ujar Angel tanpa ragu, lalu berhenti sejenak dan berkata. Tapi Valentino ada urusan beberapa hari, jadi aku tunggu dia di kota Neo. Orang seperti Angel yang sentimental dan mengenang masa lalu pasti tidak nyaman tinggal di tempat asing seperti wilayah perairan keluarga Wijaya. Oleh karena itu, Angel lebih memilih untuk tinggal di kota Neo sambil menunggu Valentino kembali. Kalau begitu, aku juga kembali. Aku segera kembali setelah melihat-lihat. Caroline langsung membuat keputusan. Dhea berkata dengan sedikit ragu. Sekarang Angel sedang hamil, jadi aku juga bisa membantu Mary untuk merawat Angel. Kalau menyewa pembantu, aku tidak tenang, jadi aku juga ikut kembali nanti. Bibi Dhea, Caroline, kalian tidak perlu memikirkanku. Angel segera membujuk mereka berdua. Kalau kalian ingin tinggal di wilayah perairan keluarga Wijaya, jangan mencemaskanku. Aku baik-baik saja. Dia tidak ingin membuat Caroline dan Dhea terpaksa berada di kota Neo karena dirinya. Cih, Kak Angel,
Siapa yang ingin tinggal di wilayah perairan keluarga Wijaya? Aku beritahu saja, tempat itu sangat membosankan. Dulu aturan keluarga Wijaya adalah anggota keluarga Wijaya tidak boleh meninggalkan wilayah perairan keluarga Wijaya. Tapi sekarang Kak Tommy adalah kepala keluarga, jadi Kak Tommy dapat memutuskannya. Hei, ujar Caroline sambil tersenyum terkekeh. Dea juga menganggukkan kepala sambil tersenyum pahit dan berkata, di sana memang tidak semenyenangkan di kota Neo. Baiklah, nanti kalau begitu kita kembali bersama. Valentino menganggukkan kepala sambil tersenyum dan mengajak orang-orang turun dari gunung. Di bawah gunung, Mario dan Michelle sudah menunggu. Kak Valentino! Kakak ipar! Saat melihat Valentino dan lainnya, mereka segera menyapa duluan. Mereka berbincang sejenak, kemudian Valentino dan lainnya naik ke mobil. Totalnya ada 20 mobil dan juga 10 mobil hongki buatan dalam negeri. 10 mobil ini diatur oleh Hanaga saat Valentino dan Angel kembali ke kota Neo dari kota makmur. Chris tentu saja menerimanya tanpa ragu. Rombongan mobil berjalan dengan perlahan. Mary dan lainnya melambaikan tangan untuk berpamitan. Bram? 20 mobil melaju dengan cepat dan segera keluar dari kota Neo. Mario dan Michelle duduk di mobil yang sama dengan Valentino dan Angel. Mario dan Michelle duduk di depan, sedangkan Valentino dan Angel duduk di kursi belakang. Sekarang Angel merasa sangat gelisah. Dia seperti seorang menantu jelek yang akan bertemu dengan mertua. Valentino berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Mario, membangun jalan sepertinya membutuhkan biaya yang mahal, kan? Membangun jalan? Jalan apa? Jalan tol atau jalan apa? Mendengar itu, Mario tertegun. Kecepatan mobil juga menjadi melambat. Menurutku, kalau membangun jalan tol dari kota Neo ke kota Kama, bukankah akan memudahkan kita pergi bolak-balik dari kedua kota? Itu juga akan menghemat banyak waktu. Makin memikirkannya, Valentino merasa idenya sangat bagus. Ish! Mario tersentak dan berkata, Kak Valentino, kamu jangan memikirkan hal ini lagi. Sekalipun kita tidak kekurangan uang sekarang, biaya untuk membangun jalan sangatlah mahal. Misalnya jalan tol kota Neo ke kota Vero itu, setiap kilometer membutuhkan biaya 320 miliar. 1 kilometer perlu ratusan miliar. Coba kamu pikirkan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan dari kota Neo ke kota Kama? Kalau mempunyai uang ini, lebih baik kita membeli satu pesawat besar saja. Mario merasa merinding. Jika membangun sebuah jalan tol, setidaknya membutuhkan ratusan triliun. Meski Valentino memiliki aset beberapa kuadriliun, juga tidak bisa dihabiskan seperti ini. Aku merasa bisa. Nanti aku pikirkan lagi, setelah itu kita langsung membangunnya. Kalau tidak, perjalanan ini sangat membuang waktu. Valentino melambaikan tangannya dan tetap bersikeras dengan idenya. Hal yang paling penting adalah membangun jalan tol di kedua kota ini sangatlah penting untuk keperluan pribadinya. Kak Valentino, ratusan triliun yang aku katakan padamu itu masih kurang. Kalau kamu ingin membangun jalan tol, kamu harus merencanakannya dalam waktu yang lama. Terus saat melalui gunung dan sungai, kamu harus membangun jembatan di sungai dan membuat terowongan di gunung, kan? Tenaga kerja dan materialnya memerlukan uang yang banyak. Kalau kamu benar-benar ingin membangun jalan tol ini, setidaknya membutuhkan 400 triliun. Mario mengemudi sambil menganalisisnya dengan teliti. Tidak masalah. Aku punya rencana. Pada saat itu, aku akan mencari beberapa sponsor, lalu berdiskusi dengan petinggi untuk meminta subsidi. Valentino memikirkannya sejenak. Hal ini memang membutuhkan uang yang banyak, tetapi dia juga tidak boleh mengeluarkan semuanya sendiri. Kamu mau berdiskusi dengan petinggi mengenai subsidi? Mario tercengang. Kamu tidak usah mengurusnya, aku punya rencana. Valentino teringat dengan Reza. Tidak apa-apa kalau dia tidak pergi ke perbatasan untuk memusnahkan para bandit. Jika dia benar-benar pergi, dia harus meminta lebih banyak bantuan dari Reza. Mengenai hal ini, Valentino tentu saja tidak akan sungkan.
Mereka terdiam di sepanjang jalan. Kecepatan rombongan mobil tidak lambat. Saat hampir pukul 12 malam, mereka tiba di kota Kama. Setelah berdiskusi dengan Hendrik, Valentino dan lainnya menginap di hotel bintang 5 di kota Kama. Angel sebagai istrinya Valentino pertama kalinya datang ke wilayah perairan keluarga Wijaya. Hal ini merupakan hal yang besar. Apalagi, sekarang Valentino adalah kepala keluarga Wijaya. Jadi, Angel adalah nyonya keluarga Wijaya. Oleh karena itu, Angel perlu disambut sesuai dengan adat. Hanya saja, sekarang sudah larut malam. Banyak orang yang sudah beristirahat, jadi tidak terlalu cocok kalau mengadakan upacara penyambutan. Di keesokan harinya, Hendrik membawa semua orang keluarga Wijaya untuk menyambut Angel, sang nyonya keluarga Wijaya. Di dalam hotel bintang 5, Valentino dan lainnya berjalan masuk, ditambah pengawal, totalnya sekitar 40 orang lebih. Tidak masalah kan 2 orang sekamar? Aku langsung menyewa 1 lantai saja. Mario mengeluarkan kartu ATM-nya, lalu berjalan ke meja resepsionis. Sedangkan Valentino menopang Angel untuk istirahat sejenak di kursi. Mario tidak bersikap angkuh, dia berkata dengan sangat sopan. Halo, apakah ada lantai yang kosong? Aku ingin menyewa 1 lantai. Wanita resepsionis tersenyum sambil berkata dengan datar. Maaf Pak, hotel kami punya aturan, tidak boleh disewakan pada perusahaan luar tanpa izin. Dia seolah-olah tidak menganggap Mario dan lainnya. Namun sebenarnya, kamar di lantai teratas sudah disewa oleh putra bangsawan di kota Kama. Putra bangsawan itu sedang minum di bar yang tidak jauh dari tempat ini dan akan kembali nanti. Oleh karena itu, resepsionis itu tentu saja tidak bisa menyewakan kamar pada Mario dan lainnya. Mario menggaruk kepalanya, lalu sambil tertegun dia bertanya. Kenapa tidak bisa? Aku akan membayarnya. Aku membayar 2 kali lipat juga tidak masalah. Mereka hanya ingin menginap semalam di sini, jadi tidak mengganggu orang-orang di kota Kama. Kalau tidak, bukankah hotel di kota Kama bisa ditinggali sesuka hati oleh Valentino? Bab 1858, bagaimana cara untuk mencari mati? Meski bayar 2 kali lipat juga tidak ada gunanya, Pak. Hotel kami penuh setiap hari, jadi maaf sekali, Pak. Resepsionis menghilangkan senyumannya secara perlahan dan nadanya juga menjadi sedikit tidak sabar. Dia tidak perlu menjelaskan alasannya pada Mario. Bos yang bisa membuka hotel begitu besar di kota Kama bagaimana mungkin tidak memiliki latar belakang apapun? Pusing sekali. Mario berkata dengan tidak berdaya. Begini, aku bayar 3 kali lipat. Sekarang sudah jam 11 malam. Lagi pula, hotel juga kosong. Kenapa kamu tidak mau menghasilkan uang? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang mendominasi. Meski kamu membayar 5 kali lipat juga tidak ada gunanya. Mario mengerutkan alisnya, lalu menatap ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pemuda berusia 30 tahunan mengenakan jas yang berjalan kemari sambil mendengus. Meski pemuda itu berpakaian rapi, juga tidak bisa menyembunyikan karakternya yang kasar. Ditambah dia sepertinya minum bir, jadi tampangnya yang mabuk seperti preman. Pak Janes? Panggil resepsionis dengan hormat. Janes menatap resepsionis itu dengan tajam sambil bertanya dengan mabuk. Ada apa ini? Hotel kami tidak mengizinkan untuk memesan seluruh kamar, tapi Bapak ini memaksanya. Resepsionis menceritakan kejadian barusan. Mendengar itu, Janes melirik Mario sekilas, lalu melihat Valentino dan lainnya. Kamar boleh disewa, tapi tidak boleh tidak ditinggali setelah menyewanya. Ujar Janes dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak waras? Punya bisnis tapi tidak mau menghasilkan uang? Selama aku membayarnya, aku mau tinggal atau tidak apa hubungannya denganmu? Bosmu menemukan karyawan sepertimu dari mana? Apakah dia tidak khawatir dirinya mati saking kesalnya? Tanya Mario sambil mengerutkan alisnya. Mendengar itu, ekspresi Janes menjadi dingin. Kemudian, dia bertanya dengan ganas.
Apakah kamu ingin mencari masalah? Mario tercengang. Dia merasa Janes ini tidak waras. Kamu pikir kamu bisa membuat onar di sini dengan beberapa puluh orang? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Tanya Janes dengan sinis melihat Mario yang terdiam. Di sini adalah kota Kama. Ekspresi Mario juga menjadi dingin. Baguslah kalau kamu mengetahuinya. Aku lihat dari pelat mobil kalian. Kalian berasal dari luar kota, ya? Aku tidak peduli kalian berasal dari mana. Kalian harus mematuhi aturan setempat, tahu tidak? Kalian ke sini, maka harus menaati aturan di sini. Janes yang melihat Mario tidak senang, sepertinya sengaja melawan Mario. Ditambah efek alkohol, energi dalam tubuhnya juga tidak bisa dikerahkan. Angel menarik Valentino, lalu bertanya dengan pelan. Valentino, apakah kamu tidak pergi untuk melihatnya? Valentino tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, itu terlalu menurunkan status kita. PVT, kamu memang pandai membual. Angel segera tertawa. Valentino memang tiran di kota Neo, tetapi di sini adalah kota Kama. Meski Angel juga pernah mendengar bahwa Valentino telah menaklukkan kota Kama. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana situasinya karena dia pertama kalinya datang kemari. Oleh karena itu, Angel tidak tahu seberapa kuatnya Valentino di kota Kama. Apakah kamu mengerti maksudku? Kalian datang kemari, maka harus menaati aturan di sini. Janes mendekat dan menjulurkan tangannya untuk menunjuk dada Mario. Mario mengibas telapak tangan Janes dengan sinis. Orang di kota Kamo dan hotel yang kecil ini masih bisa begitu angkuh. Jangankan hotel kecilmu ini, bahkan hotel kelas tertinggi di kota Kamo juga akan memohon kakakku untuk tinggal di sana. Mario mendengus dan memancarkan aura dingin pada tatapannya. Hei, aku jadi ingin tahu siapa kakakmu itu. Janes tersenyum sinis dan menunjukkan ekspresi arogan. Saat melihat ini, Valentino menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak bisa kalau dia tidak muncul. Valentino mendekat, lalu berkata dengan santai. Halo, aku adalah kakaknya. Janes melirik Valentino, lalu bertanya sambil tertawa. Siapa lagi kamu ini? Valentino berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu bilang harus menaati aturan setempat? Kalau begitu, kamu dengarkan baik-baik. Aku adalah aturan di kota kamu ini. Ucapan Valentino membuat Janes, serta seluruh staf di hotel terbelalak. Apakah pemuda ini mencari mati? Dia bahkan mengatakan hal seperti itu. Dulu, siapa yang paling terkenal di kota Kama? Putra mahkota Alden di kota Kama. Jika putra mahkota Alden mengatakan dirinya adalah aturan di kota Kamo, tidak akan ada orang yang berani menantangnya. Namun sekarang, bahkan putra mahkota Alden juga tidak berani berkata seperti itu. Siapa yang tidak tahu bahwa kota Kama telah memiliki penguasa baru? Bahkan ayah dari putra mahkota Alden juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan lelaki yang seperti dewa itu. Sedangkan Valentino berbicara seperti ini, apakah dia benar-benar cari mati? Aku lihat kamu sepertinya sudah bosan hidup. Tidak ada orang yang berani berkata seperti itu di kota kamu. Orang yang berani berkata seperti itu tidak akan bisa bertahan hidup selama 2 jam. Ujar Janes sambil maju selangkah. Valentino menjulurkan tangan untuk mengorek telinganya, lalu meniup jarinya dan berkata, Aku sudah hidup selama 20-an tahun, satu-satunya hal yang aku tidak bisa adalah cari mati. Bagaimana kalau kamu beritahu aku, Valentino Wijaya, cara mencari mati? Valentino berbicara dengan sangat angkuh dan arogan. Janes mendekat, lalu berkata dengan marah. Kalau begitu, biar aku beritahu kamu bagaimana. Janes masih belum selesai berbicara, tapi ada sesuatu yang melintas dalam benaknya. Dia pun memikirkan kembali ucapan Valentino dengan teliti. Bagaimana kalau kamu beritahu aku, Valentino Wijaya, cara mencari mati? Valentino Wijaya?
Sekarang kata Wijaya memberi tekanan yang alami di kota Kama. Apalagi nama Valentino Wijaya, penguasa terbaru. Lelaki itu menyerang gedung Mutiara dan menekan paratiran di kota Kama hingga orang-orang ini tidak bisa melakukan apapun. Nama itu seperti dewa. Sedangkan pemuda di depan ini bilang bahwa dia bernama Valentino Wijaya. Sebelumnya, pemuda ini juga mengatakan bahwa dirinya adalah aturan kota Kama. Wajah Janes langsung memucat. Janes yang awalnya masih mabuk langsung menjadi sadar dalam seketika. Hal ini, Janes seketika menjadi terkesiap. Dia tiba-tiba teringat ada orang yang memberitahunya bahwa Valentino sangat muda. Saat melihat pemuda di depannya ini, Janes terkejut. Janes merasa ketakutan dan memanggil dengan mulut bergemetar. Tuan Valentino! Meski Janes tidak yakin apakah Valentino sedang membual, sekarang dia tidak berani meragukannya sama sekali. Bagaimana kalau pemuda ini benar-benar Valentino Wijaya yang menguasai kota Kama ini? Bukankah dia cari mati jika terus bersikap kasar? 5 menit, suruh bos kamu kemari. Tidak peduli siapa bosmu atau memiliki status apa di kota Kama. Kamu hanya perlu memberitahunya kalau Valentino Wijaya menyuruhnya kemari. Setelah mengatakan itu, Valentino berbalik, lalu duduk di samping Angel. Melihat sikap Valentino yang begitu tegas, Angel dan Caroline tercengang. Bab 1859, Berpura-pura. Meskipun keluarga Wijaya kuat, sebenarnya mereka selalu mengasingkan diri dari dunia luar. Jadi, kota Kama tidak pernah menyinggung orang lain. Namun sekarang, posisi Valentino di kota Kama benar-benar sangat tinggi. Dia bahkan sudah menempati posisi puncak. Caroline yang khawatir bertanya, Kak Tommy, apa bisa? Bagaimana kalau gengsi keluarga Wijaya tidak mempan? Dea juga mengerutkan kening dan sangat khawatir. Valentino tersenyum sambil berkata, Sebenarnya, sekarang aku tidak harus bergantung pada gengsi keluarga Wijaya lagi untuk melakukan sesuatu. Namaku saja seharusnya sudah cukup. Saat mendengar itu, Caroline dan Angel pun terkejut. Valentino benar-benar sudah sehebat itu? Mungkinkah dia dihormati di kota manapun? Janes melangkah maju, kemudian bertanya dengan hati-hati. Tuan Valentino, saya akan membukanya untuk Anda. Saya akan membukakan 1 lantai untuk Anda. Jadi, jangan ganggu bos saya, ya? Mario tertawa sinis. Dia melipat tangan di depan dada, kemudian berkata, Wah, boleh. Kak Valentino baru pergi beberapa hari, tapi dia harus memberitahu dulu sebelum ingin bertemu dengan orang. Boleh, boleh. Sepertinya bosmu ingin mati, ya? Bukan itu maksud saya. Janes pun mulai berkeringat dingin. Dia membungkuk ke Valentino lagi dan berkata, Tuan Valentino, saya akan menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Jadi, jangan marah, Tuan Valentino. Valentino melirik Janes, lalu berkata, Masih ada 4 menit. Janes menarik napas dalam-dalam. Sangat mudah untuk mengundang orang yang hebat, tapi sulit untuk meminta orang itu pergi. Janes sudah menyinggung Valentino. Jika Janes tidak menghadapinya dengan benar, dia khawatir dia akan mati. Jadi, Janes segera berjalan keluar untuk menelepon. Janes memegang ponselnya, lalu berkata dengan takut. Kak Billy, Tuan Valentino menyuruh Anda datang untuk menemuinya. Brengsek! Tuan Valentino yang mana? Kau tegur orang itu yang berada di seberang telepon dengan marah. Katanya Valentino Wijaya. Jawab Janes sambil menggertakkan giginya. Orang di seberang telepon langsung terdiam, sepertinya napasnya juga menjadi cepat. Orang di seberang telepon terdiam selama beberapa detik, lalu mendengus dan berkata, Omong kosong! Tuan Valentino sedang di kota makmur. Mana mungkin dia ada di kota kamu? Janes tertegun sejenak, kemudian berbisik. Saya tidak tahu. Saya rasa Anda harus datang untuk melihatnya. Dia masih sangat muda dan dia mengendarai 10 mobil hongki dengan seorang wanita hamil.
Bam! Terdengar suara benturan di seberang telepon, lalu suaranya hilang. Awalnya Janes merasa sedikit bingung, tapi lalu dia mendengus. Bos sudah mengatakan sekarang tuan yang bernama Valentino berada di kota makmur. Bukankah itu berarti Valentino yang sedang berdiri di ruangan itu palsu? Dia malah berpura-pura menjadi Valentino di kota Kama. Dia benar-benar mencari mati. Janes tersenyum sinis, kemudian kembali masuk ke hotel. Di lobi hotel, Valentino dan yang lainnya sedang menunggu dengan tenang. Caroline dan Angel merasa sedikit gelisah. Valentino bahkan tidak tahu siapa pemilik hotel ini, tapi dia berani menyuruh orang datang. Meskipun sekarang Valentino memiliki status yang penting, bagaimana jika pemilik hotel ini tidak mengenal Valentino? Atau dengan status Valentino yang saat ini, dia bisa menghancurkan orang lain tanpa mengetahui siapa mereka? Jangan khawatir. Aku mungkin tidak mengenal mereka, tapi seharusnya mereka mengenalku. Kecuali status mereka tidak cukup tinggi. Valentino tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk mengambil minuman di atas meja untuk diminum. Namun, untuk dapat membuka hotel sebesar ini di kota Kama, seharusnya orang itu lumayan berkemampuan, kan? Siapapun yang lumayan berkemampuan seharusnya tahu siapa Valentino. Apa kamu benar-benar Valentino Wijaya? Janes melangkah masuk, kemudian mengerutkan keningnya pada Valentino. Mario mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa kamu tuli? Kamu Valentino Wijaya yang mana?" Tanya Janes. Setelah Janes selesai menelpon, dia sepertinya menjadi sangat percaya diri. "Aku benar-benar penasaran. Ada berapa banyak Valentino Wijaya di kota Kama?" Valentino mendongak untuk menatap Janes. "Hei. Janes tersenyum dan berkata, "Sekarang, Tuan Valentino itu sedang di kota makmur. Kamu berani-beraninya berpura-pura menjadi Tuan Valentino?" Valentino tercengang, lalu berkata, "Kamu tidak cukup berstatus, jadi tolong mundur." "Boleh. Sangat bagus. Kalau begitu, kamu tunggu saja." Setelah mengatakan itu, Janes tertawa sinis, lalu dia menunggu bersama staf hotel. Apakah pemuda di depannya, yang berkata dirinya itu Valentino Wijaya, adalah orang hebat palsu atau sungguhan akan diketahui ketika bos mereka datang. 1, 2, 3 menit berlalu. Cigit! Tiba-tiba, semua orang di hotel mendengar suara ban mobil bergesekan dengan aspal dari luar. Kecuali Valentino, semua orang menoleh keluar. Satu demi satu kendaraan dengan lampu berkedip ganda datang. Satu mobil tiba-tiba mengerem, lalu berhenti di depan pintu masuk hotel. Ada 30 mobil. Setelah konvoi itu berhenti, pintu mobil langsung tersebut lalu orang-orang mulai keluar dari mobil. Semuanya adalah pengawal berbaju hitam yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan abu-abu muda dan sepatu kulit buaya turun dari mobil. "Bam!" Sambil dikelilingi ratusan orang, pria parubaya itu pun langsung berjalan menuju hotel. Pria parubaya itu berjalan dengan sangat berwibawa. Dia tahu bahwa dia adalah bos dengan status tinggi. Banyak orang di sekitarnya memberi jalan. "Bukankah itu Kak Billy dari perkumpulan Paiva? Dengar-dengar, dia mempunyai 2000 bawahan dan dukungan keluarga Wijaya dari kota Kama. Tepatnya, Tommy Wijaya adalah pendukungnya." Setelah itu, semua orang menutup mulut mereka. Jangankan kota Kama, sekarang Tommy merupakan seseorang yang sangat penting di seluruh negara Nagon. Orang lain bahkan tidak punya keberanian untuk membicarakannya. Angel sedikit khawatir, jadi dia buru-buru menarik lengan Valentino, kemudian bertanya, "Valentino, apakah kamu mengenalnya?" Namun, Valentino bahkan tidak melihat keluar. "Apakah aku mengenalnya atau tidak, dia tetap harus mengenalku. Kecuali dia benar-benar sedang cari mati." Nada Valentino terdengar tenang saat dia berbicara, tapi dia juga terdengar sangat percaya diri. Wush!
Saat pintu hotel dibuka, pria parubaya berjas abu-abu itu masuk sambil dikelilingi oleh ratusan orang. Para pengawal di belakang Valentino saling bertatapan, kemudian mereka langsung berdiri di depan Valentino. Sebagai pengawal, mereka pasti harus berdiri di depan dan menerima bahaya dulu. Kak Billy! Janes segera menuntun semua staf hotel untuk menyambut bos mereka dengan hormat. Namun, Billy malah mendorong Janes, kemudian bertanya, "Di mana Tuan Valentino? Aku mau melihat siapa yang berani berpura-pura menjadi Tuan Valentino." Janes langsung menunjuk Valentino sambil menjawab, "Kak Billy, itu dia orangnya." Pria parubaya itu pun langsung menoleh. Bab 1860, buta, ya? Pria parubaya itu menoleh, tapi kebetulan pengawal Valentino yang berdiri di depan menghalangi pandangannya. "Wancang sekali! Berani-beraninya kamu meniru menjadi Tuan Valentino? Hajar dia! Hajar dia dulu, lalu kita baru mempertanyakannya." Pria parubaya itu pun langsung berteriak pada pengawal-pengawal di belakangnya. Tadi dia sedang berpacaran dengan sekretarisnya, tapi Janes malah tiba-tiba meneleponnya dan berkata kalau Valentino telah datang. Dia tahu kalau sekarang Valentino sedang di kota makmur, tapi dia tetap tidak berani mengabaikan hal yang berkaitan dengan Valentino. Jadi, dia segera memakai celananya, kemudian bergegas datang ke hotel. Tak disangka, ternyata itu adalah sekelompok anak muda yang tidak dikenal. Amarah Billy pun membara. "Hajar mereka!" Ratusan pemuda berbaju hitam itu berteriak, kemudian berlari ke arah Valentino dan yang lainnya. Muka Angel, Caroline, dan Michelle langsung menjadi pucat. "Yang bernama Kak Billy, apa kamu buta?" Tiba-tiba, seseorang berbicara yang membuat Billy dan 100 bawahannya langsung berhenti. Saat Billy mengingat-ingat suara itu, dia langsung membelalakan matanya. "Berani-beraninya kamu mengatai Kak Billy. Sepertinya kamu cari mati." Janes sangat percaya diri sekarang. Tanpa basa-basi, dia mengayunkan tinjunya ke arah Mario. Pada saat ini, Billy yang sudah mendengar suara itu seolah-olah baru disetrum. Dia tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" "Hah?" Janes langsung menghentikan gerakannya, kemudian menoleh ke sana dan kemari dengan bingung. "Bajingan!" Saat ini, Billy sangat terkejut. Dia langsung menghampiri Janes, kemudian menamparnya. Billy tentu saja mengenal Mario. Malam itu, Chris dan Mario yang sebagai tangan kanan Valentino menuntun 20.000 prajurit Maple Pavilion memasuki gedung Mutiara. Saat itu, seorang pria berani tidak menurut. Jadi, Chris dan Mario menembaknya tanpa mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, mereka membunuh 9 orang. Malam itu, Bill yang merupakan ketua perkumpulan Piver sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Pria paruh baya itu langsung memanggil. Tuan Mario, jangan panggil aku. Pergi hajar orang sana, cepat pergi." Mario melipat tangannya di depan dada, lalu menunjuk Valentino. Pria paruh baya itu mematung. Dia perlahan-lahan menoleh ke arah Valentino. Mario ada di tempat ini. Bukankah itu berarti Valentino juga ada di tempat ini? Puluhan pengawal yang berdiri di depan Valentino menyingkir, kemudian seorang pemuda berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Pemuda itu menatap pria paruh baya itu dengan datar. Tuan Valentino." Kepala pria paruh baya itu berdengung, lalu dia langsung melebarkan matanya. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa, dia berlutut di depan Valentino. Tuan Valentino." Wajah pria paruh baya itu pucat dan seluruh tubuhnya gemetaran hebat. Kemudian, para bawahannya yang tadi berteriak-teriak ingin menghajar Valentino dan yang lainnya juga berlutut secara serempak. Bos mereka saja sudah berlutut, bukankah mereka sama dengan cari mati jika mereka tidak ikut berlutut? Dalam sekejap, pria paruh baya itu dan 100 orang di belakangnya berlutut. Malam itu di Gedung Mutiara, banyak orang sudah mengerti akan satu hal. Saat berhadapan dengan orang hebat,
kamu akan mati berdiri atau hidup berlutut. Lalu, Billy memilih untuk berlutut. Angel dan yang lainnya membeku. Caroline dan Michelle juga terkejut, terutama Angel. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia melihat orang berlutut pada Valentino. Dari kota Neo ke kota Vero, lalu ke kota Makmur, hingga kota Camel yang saat ini. Banyak orang ketika berhadapan dengan Valentino, mereka akan berlutut karena ketakutan. Mereka juga berlutut secara sukarela. Namun, Valentino jelas hanya seorang pemuda berusia 20-an. Seberapa kuat dirinya yang muda itu? Apakah Valentino benar-benar sudah menjadi orang yang dikenal semua orang di dunia ini? Kemanapun Valentino pergi, dia bisa dipanggil raja? Angel dan yang lainnya benar-benar tidak bisa mengerti. Tuan Valentino, saya tidak tahu kalau Anda telah datang. Saya kira Anda masih di kota Makmur. Jadi saya. Kenapa Anda tidak memberitahu saya dulu? Kalau tidak, saya akan mengutus seseorang untuk menyambut Anda. Pria paruh baya itu berlutut di lantai sambil berbicara dengan gemetaran. Urusanku belum selesai, jadi aku tidak ingin menonjolkan diri. Tapi kemudian, manajermu merusak rencanaku. Valentino menggelengkan kepalanya tanpa doa, kemudian dia melirik Janes. Tatapan itu membuat Janes sangat ketakutan sehingga wajahnya langsung menjadi sepucat kertas. Tadi dia kebingungan, tapi saat ini dia benar-benar sudah sadar. Setelah sadar, Janes menjadi makin takut. Gambaran 100 orang berlutut di depan Valentino sudah memberitahu Janes bahwa pemuda berusia 20-an ini adalah Valentino yang sangat berpengaruh di kota Kama itu. Dialah yang telah membunuh keluarga Wijaya dan mengambil alih kota Kama. Dia adalah Tommy Wijaya, si penguasa kota Kama. Janes sudah mengerti, tapi sekarang sudah terlambat. Bajingan! Pria paruh baya itu langsung berdiri, kemudian menghampiri Janes. Setelah itu, dia menampar Janes dengan kuat. Janes tidak bisa dan tidak berani menghindar sama sekali. Plak! Terdengar suara tamparan yang sangat nyaring di wajah Janes. Suara itu menyebar ke seluruh lobi hotel. Semua staf hotel pun tercengang. Sedangkan resepsionis yang tadi menolak memberi Mario satu lantai memucat, lalu dia mundur ketakutan. Kali ini, dia benar-benar telah menyinggung orang hebat. Apa kemampuan Valentino masih perlu dijelaskan dengan kata-kata? Tidak perlu. Nama Valentino saja sudah cukup menjelaskan segalanya. Kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya kamu merusak rencana Tuan Valentino? Aku rasa kamu benar-benar ingin mati. Ketika pria paruh baya itu makin memikirkannya, dia makin marah. Dia pun melampiaskan semua amarahnya pada Janes. Kak Billy, aku salah. Janes memegang wajahnya sambil masih ingin menjelaskan. Itu karena Tuan Muda Alex telah membuat reservasi dulu. Tuan Muda Alex, putra mahkota Alden saja harus bersikap sopan kepada Tuan Valentino. Kamu kira Tuan Muda Alex siapa? Pria paruh baya itu memarahi Janes dan menendangnya lagi. Sekarang, Janes sudah tidak berani memberi penjelasan. Dia hanya bisa terus meminta maaf dan meminta maaf kepada Valentino. Caroline sangat kagum. Dia pun menarik tangan Angel, kemudian berkata, Kak Angel, sekarang Kak Tommy benar-benar sangat hebat. Kamu tidak tahu kalau dulu di kota Kama, meskipun keluarga Wijaya sangat hebat, kami tidak begini dihormati. Sekarang, Kak Tommy sendiri lebih kuat dari seluruh keluarga Wijaya. Angel juga mengangguk. Makin kuat Valentino, Angel pun makin bahagia. Valentino melambaikan tangannya, lalu berkata, Cukup. Sediakan kamarnya. Teman-temanku mau istirahat. Dengan statusnya yang sekarang, dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang seperti Janes. Lagi pula, mereka tidak satu tingkat. Kalau Valentino mempermasalahkan setiap hal, dia hanya akan menurunkan statusnya. Bab 1861, seluruh kota adalah milikku. Baik. Lelaki separuh baya itu segera berhenti, kemudian memerintah orang-orang.
Aku beri kalian waktu 10 menit untuk mengosongkan semua kamar di hotel. Semua kamar di hotel ini akan disewakan kepada Tuan Valentino. Resepsionis tercengang, lalu berbisik. Kak, ada beberapa petinggi yang tinggal di sini hari ini. Petinggi apaan? Kembalikan uang mereka 2 kali lipat dan usir mereka keluar. Ujar lelaki paruh baya itu dengan tidak sabaran. Petinggi? Apakah kedudukan mereka setinggi Valentino? Konyol. Siapa itu Valentino? Dia adalah dewa yang menguasai seluruh kota Kama. Dia adalah tiran. Di depan Valentino, masih ada petinggi apa lagi? Ya. Jawab resepsionis, lalu segera menyiapkannya. Tidak perlu, kalian hanya perlu mengosongkan 1 lantai saja. Ujar Valentino sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ini. Lelaki paruh baya itu memikirkannya sejenak. Dia tidak berani membantah perintah Valentino, jadi dia segera menganggukkan kepala untuk menyetujuinya. Tuan Valentino, Anda tunggu sejenak, saya segera menyuruh orang untuk mengosongkan lantai terbaik. Lelaki paruh baya itu menganggukkan kepala dan membuat pengaturan lagi. Valentino berjalan ke sisi Angel, lalu duduk dengan tenang untuk beristirahat. Sedangkan lelaki paruh baya itu tidak berani mengganggu dan hanya berdiri di samping sambil tersenyum. Bagaimana? Suamimu hebat, kan? Valentino berpura-pura bersikap bangga dan bercanda dengan Angel. Cih, bukankah hanya tinggal di hotel? Apa hebatnya itu? Angel juga sengaja mengerutkan bibirnya dan berpura-pura meremehkan Valentino. Valentino menggulung lengan bajunya, lalu menenggak seteguk minuman dan berkata, Konyol! Seluruh kota Kama ini milik suamimu. Membual saja terus. Angel menggelengkan kepalanya. Valentino tersenyum acuh tak acuh dan juga tidak berniat untuk menjelaskan apa-apa. Sedangkan pada saat ini, di luar hotel tiba-tiba muncul cahaya yang menusuk mata. Orang-orang di dalam hotel ini melihat keluar secara refleks. Mereka melihat tidak hanya secercah cahaya. 10, bahkan lebih dari 100 cercah cahaya. Ada lebih dari 100 mobil yang menyalakan lampu kedip ganda dan berbaris panjang untuk berhenti di depan pintu hotel. Dilihat lebih dekat, itu semuanya adalah mobil mewah. Rolls-Royce, Bentley, Maybach, Lincoln, Panamera. Setiap mobil mewah bagaikan harimau ganas yang mengedipkan mata di malam hari dengan menakutkan. Di antara rombongan ratusan mobil ini, harga mobil paling murah setidaknya puluhan miliar. Orang-orang yang ada di jalan juga terkejut dengan pemandangan ini. Apakah hotel perkumpulan Paivo ini sedang mengadakan acara? Esti. Sepertinya bukan acara biasa. Mobil itu sepertinya mobil orang terkaya di kota Kama, kan? Tidak hanya orang kaya saja. Itu sepertinya pelat nomor khusus pemerintah. Seketika, banyak orang mulai bergosip di luar dan menonton dari kejauhan. Bu! Kemudian, pintu mobil terbuka. Seorang lelaki dan seorang wanita separuh baya turun dari mobil, lalu berjalan masuk ke dalam hotel. Setiap orang mengenakan pakaian jas yang formal, tampak seperti orang sukses. Jam tangan miliaran yang ada di pergelangan tangan mereka berkilau, serta ikat pinggang Hermes seharga ratusan juta yang ada di pinggang, membuat orang-orang merasa iri. Gila, petinggi! Mereka adalah petinggi. CEO perusahaan Sigal dan orang-orang keluarga Laksmana di kota kamu. Itu adalah CEO baru dari keluarga Wako, kan? Asetnya setidaknya ada puluhan triliun. Ses! Apa yang dilakukan hotel perkumpulan Paivo ini? Para petinggi di kota kamu bahkan kemari juga? Para penonton merasa kagum karena orang-orang yang turun dari mobil ini adalah orang yang memiliki kekayaan dan ketenaran yang terkenal di kota kamu. Di belakang, masih ada mobil yang melaju kemari sambil menyalakan lampu ganda di sepanjang jalan, seperti khawatir akan terlambat. Valentino yang duduk di dalam aula, awalnya masih merasa bingung. Namun, saat melihat Aaron dan wajah-wajah orang yang tidak asing, Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya.
Awalnya dia ingin datang ke kota Kamal dengan rendah hati. Dia tidak menyangka semua orang akan mengetahuinya. Dia tidak tahu apakah Reza bisa menahan tekanan atau tidak. Valentino, apakah mereka adalah orang-orang hebat di kota Kamal? Gumam Angel sambil membelalakan matanya. Saat pernikahan Valentino dan Angel di kota makmur, orang-orang di kota Kamal juga banyak yang menghadirinya. Pada hari pernikahannya, ada lebih dari 10.000 orang yang hadir. Angel mengadakan pernikahannya dengan terburu-buru dan diantar ke kamar di lantai atas oleh Valentino. Oleh karena itu, Angel tidak ingat siapa saja yang hadir. Sedangkan pada saat ini, Angel melihat semuanya dengan jelas. Namun, dia tidak tahu apa hubungan Valentino dengan orang-orang ini. Itu adalah CEO perusahaan Sigal, kan? Saat perusahaan Sigal berkembang di kota Neo, kakekku masih ingin menjalin hubungan dengannya, tapi ditolak oleh mereka. Gila, banyak sekali petinggi. Angel membelalak dan terus menghela napas. Dulu dia juga pernah bekerja di perusahaan keluarga Kusuma selama beberapa tahun, jadi dia tentu saja kenal dengan para CEO yang terkenal ini. Pada saat itu, Angel dan perusahaan keluarga Kusuma juga tidak dipandang oleh orang-orang ini. Benarkah? Ada hal seperti ini? Ditolak oleh mereka? Mendengar itu, Valentino sedikit tertegun. Ya, perusahaan Sigal adalah perusahaan yang telah berkembang selama 3 generasi. Anggota keluarga mereka adalah sosok yang hebat. Seluruh aset kekayaan mereka setidaknya mencapai 160 triliun. Angel menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang serius. Dia tidak tahu kenapa para bos ini tiba-tiba berkumpul di tempat ini. 160 triliun memang tidak sedikit. Valentino tersenyum, lalu berdiri dengan perlahan, sekalian menopang Angel berdiri. Ratusan orang sukses yang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan masuk ke hotel. Tuan Valentino, kenapa Tuan Valentino tidak memberitahu kalau Anda kembali ke kota kamu? Tuan Valentino, maafkan kami datang tanpa diundang. Tuan Valentino, kelas di sini terlalu rendah. Bagaimana kalau kita pergi ke hotel bintang 6 terbaik di kota kamu? Setelah 100 orang masuk, mereka bertanya dengan hormat pada Valentino. Angel dan Caroline tercengang, bahkan Dhea juga kebingungan. Saat itu, meski keluarga Dhea di kota kamu termasuk kaya raya, kekuasaan keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di depan ini. Oleh karena itu, saat menghadapi para petinggi ini, Dhea merasa sedikit takut. Namun, pada saat ini, para petinggi ini bersikap hormat di depan Valentino. Mereka seperti bawahan yang bertemu dengan bos. Michelle juga terbelalak dengan terkejut dan menghela napas dalam hatinya. Dulu, betapa bodohnya Timothy menantang Valentino. Seperti kata orang, kalau kamu tidak cari mati, tentu saja tidak akan mati. Pada waktu bersamaan, Michelle juga merasa beruntung karena dia membuat keputusan yang tepat. Dia juga bersyukur karena Valentino memberinya kesempatan ini. Jika Valentino ingin membunuh Michelle, tentu sangatlah mudah. Nyonya Angel, Anda sudah kelelahan di sepanjang jalan. Nyonya Angel, kami juga menghadiri pernikahan kalian pada hari itu. Kemudian, para bos di kota kamar berbicara dengan sopan pada Angel.